أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah pernah mendengarkan ceramah saya mengenai Futuh Makkah yang ada hubungannya dengan ayat Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kan yang sudah bapak-bapak ibu-ibu dengar juga, kan ini Futuh Makkah, di mana waktu itu Nabi mengatakan kepada orang muhajirin waktu Futuh Makkah supaya orang ini memaafkan orang musyrik Makkah. Kan nampaknya keberatan orang muhajirin memaafkannya. Tapi kan kontan di waktu itu Nabi mengatakan, saya tidak mau mempunyai pengikut manusia pendendam. Kan di waktu itu menjerit kaum muslimin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Apa kata Rasulullah? Saya bukan meninggalkan kamu, tapi masih hidup saya lagi. Perintah saya di hadapan saya, kalian keberatan untuk mentaatinya. Tidak ya Rasulullah, kami maafkan orang ini, kami maafkan. Orang muhajirin menghadap kepada orang musyrik Makkah. Wa ya qaumi, wahai kaumku sekampung, kami maafkan kalian. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Kami maafkan semuanya. Orang musyrik Makkah mendapat kemaafan macam itu, datang kepada Rasulullah bersujud sebagai tanda berterima kasih dia. Apa jawab Rasulullah di waktu itu? Wa ya qaumi la tasjudu alayya wasjudu lillahil wahidil qahhar in kunta minas syakirin. Bukan kepada saya kalian bersujud berterima kasih. Kalau betul kalian ingin berterima kasih, bersujudlah kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Patung-patung kalian itu tidak bisa bikin apa-apa itu. Kalau kalian mau berterima kasih, di waktu itu juga lah. Ini yang disebut oleh ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Mereka orang-orang musyrik Makkah, itu yang dimaksud dengan saya dahulun. Engkau lihatlah pada waktu itu
Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang berbondong-bondong kepada Rasulullah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam mereka sama sekali berbondong-bondong. Syahadat mereka. Ya, kalau kalian mengakui saya sebagai Rasul dan kalian tinggalkan berhala kalian, hancurkan berhala itu, buang semua. Waktu Nabi Muhammad masuk ke Mekah, berhala itu tidak diganggu oleh Rasulullah. Saat Rasulullah tidak mau mengganggu agama orang lain selama agamanya tidak diganggu. Terjadi tempur di zaman Rasulullah kan bukan karena mau mengembangkan Islam, karena diganggu. Kan lain soalnya. Oh, mereka lah mencampakkan berhala-berhala itu keluar semua sekali. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu Futuh Makkah. Waktu itulah tatkala orang musyrik Makkah yang sudah masuk Islam mendapat kemaafan dari sahabat-sahabatnya orang sekampung. Mereka datang berpeluk-pelukan, menggambarkan kasih sayang. Apa kata orang musyrik Makkah yang sudah masuk Islam? Wahai kaumku, saya memang sudah bersalah, saya minta maaf. Kalau saya mempunyai hasil yang baik, harta yang dulu saya ambil saya kembalikan. Apa jawab kaum muhajirin? Tidak. Bukan bersahabat namanya kita. Kalau saya sudah maafkan apa yang kamu ambil dulu, karena belum ada kesadaran kamu, saya tidak akan tagih kembali. Saya maafkan sama sekali. Oh, berpeluk-pelukan di waktu itu ya. Jadi tidak heran ya, orang yang sudah pulang dari Makkah kalau berjumpa dengan keluarganya berpeluk-pelukan ya. Umumnya orang haji begitu ya, asal pulang berpeluk-pelukan. Ya laki-laki sama laki-laki lah pula, perempuan sama perempuan. Nanti mendengar ceramah ini kata Ustaz Mahir berpeluk-pelukan pulang haji, anak gadis kawan pun dipeluknya juga. Ini haji nggak ada utak, ini haji jole yang macam ini dia. Jujur-jujur sajalah menerima, bersih maaf-maafannya, tidak ada dendam. Kalau ingin menjadi pengikut Rasulullah dan bersama dengan rombongan Rasulullah masuk ke surga. Nah, di waktu itulah apa kata orang musyrik Makkah yang sudah Islam? Seluruhnya mengatakan, ya Rasulullah, jangan kembali ke Madinah. Tinggallah bersama kami di Makkah ini. Rasulullah mengatakan tidak. Orang Ansar, kaum muslimin di Madinah, telah berjasa kepada saya. Pada waktu saya menderita, di mana saya hijrah ke Madinah, mereka sambut saya dengan baik. Bahkan waktu saya masuk kota Madinah, ini marhaban-marhaban ini, itu kan asalnya dari situ itu. Kalau saya sejenak kembali, waktu Nabi Muhammad dalam hijrah memasuki kota Madinah, ada satu orang ahli syair namanya Amr al-Qais. Dikumpulnya beberapa anak-anak muda. Waktu Nabi memasuki kota Madinah, mereka sambut. Itulah dia marhaban yang sekarang ini. Cuman marhaban yang sekarang ini sebagai apa nih? Mengingatkan kembali kita kepada sejarah lama. Tapi sebagian pengantin pun disambut juga dengan marhaban. Ini salah adres namanya ini ya. Tapi untuk mengingat sejarah lama silakan. Sebagai mengingat sejarah lama ya. Amr al-Qais ini. Tala al-badrun alaina min saniyatil wada' wajaba syukrun alaina mada'a lillahi da'i ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'i. Ini didendangkan ya, disambut sambil unta beliau berjalan. Marhaban ya nural aini, selamat datang wahai cahaya mata kami, kekasih kami. Disambut ya. Oh, bukan main mesranya di waktu itu ya. Tala al-badrun alaina, telah datang ke tengah-tengah kami bulan penuh 14 hari.
Maksudnya Rasulullah min saniyatil wada'i. Saniyatil wada'i, desa tempat tinggal Nabi di Makkah, itu saniyatil wada'i namanya. Wajib syukrun alaina, wajib kami bersyukur mada'a lillahi da'i, orang yang telah menyeru kami ke jalan yang hak telah berada di tengah-tengah kami. Ayyuhal mab'usu fina, wahai orang yang dibangkitkan di tengah-tengah kami, ji'ta bil amril muta'i, engkau telah datang ke tengah kami, perintahlah kami dengan segala perintah akan kami taati. Itu yang didendangkan ya. Oh, bukan main mesranya ya. Nah, apa kata Rasulullah? Bagaimanalah saya mau meninggalkan Madinah? Saya bagaimanapun harus kembali ke Madinah. Madinahlah, Madinatul Munawwarah. Munawwarah ya. Madinah satu kota yang terang benderang, nur munawwarah. Itu maka dinamakan Madinatul Munawwarah. Saya akan pulang dan pelihara pesan saya. Menangis ya. Penduduk Makkah mengatakan tinggallah, tapi Rasulullah mengatakan tidak, saya akan kembali ke Madinah. Pada waktu itulah beberapa ketua-ketua kabilah mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin membuat undang-undang di dalam negeri kami. Apakah boleh kami membuat undang-undang di negeri kami ini? Jawab Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Aturlah dunia kamu, tapi jangan merubah hukum Allah. Oh, ini wajib. Aturlah dunia ini bagaimana maunya. Tapi kalau sudah ada ketentuan Allah, jangan dilanggar. Ya. Jangan dibagailah. Yang tidak ada aturan Allah di dalamnya, silakan. Umpamanya, mau berpakaian, mau pakai celana, mau pakai safari, mau pakai apa, suka hati. Kami wanita bagaimana? Boleh potong rambut Ustaz? Jawabnya pendek saja. Silakan potong rambut, tapi jangan serupa dengan laki-laki. Datang wanita lagi bertanya, boleh kami pakai celana Ustaz? Silakan saja, selama tidak menyerupai laki-laki. Yang laki-laki bertanya pula, boleh kami rambut gondrong Ustaz? Boleh, tapi jangan serupa dengan perempuan. Bagaimana caranya Ustaz? Saya pun tak tahu. Soal dunia ya. Tapi kalau sudah ada larangan Allah, silakan saja. Tapi kalau sudah ada ketentuan Allah, jangan. Soal dunia. Jadi terserah saja kepada kamu. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Apa aturan yang kalian mau bikin di Makkah ini? Kami mau menetapkan yang tidak Islam tidak boleh tinggal di Makkah. Oh, terserah. Berlakulah hukum itu sampai sekarang. Orang yang tidak Islam tidak boleh memasuki kota Makkah. Sampai sekarang berlaku hukum itu. Oh, yang menyeludup tentu ada. Ya. Ya, macam yang menjaga-jaga hansip-hansip di sana, kantor bea cukai, tentu yang dilihatnya paspor lah pula. Agama Islam silakan masuk. Menangis mereka melepas Rasulullah ya. Nah, waktu Nabi Muhammad dengan kaum muslimin sampai di Madinah, sebelum mereka bubar kembali ke rumah masing-masing, mereka berkumpul di Masjid Nabawi di Madinah. Mereka berkumpul. Di situ banyak yang bertanya, ya Rasulullah, kita akan bercerai di tempat ini, akan pulang ke rumah masing-masing. Ya. Bisakah kami mengetahui bahasa haji kami diterima oleh Allah? Jawab Nabi pendek saja.
menyerah dirilah kalian kepada Allah. Saya tidak dapat memastikan haji kalian diterima atau tidak. Tapi kalau kalian dengan ikhlas, pasti diterima Allah. Keampunan dari semua dosa kamu berdapat. Kemudian berkatalah beberapa sahabat-sahabat, kepala-kepala suku yang ada di Madinah, ya Rasulullah, sebelum kita masing-masing kembali, apa boleh kami juga membuat undang-undang di kota Madinah ini? Kalau orang Makkah yang baru saja masuk Islam sudah boleh bikin undang-undang, kenapa kalian tidak boleh? Kalau begitu ya Rasulullah, kami juga membuat undang-undang yang tidak Islam tidak boleh berada di kota Madinah. Rasulullah katakan silakan. Saya itu tidak heran beberapa orang Yahudi diusir dari Madinah. Sebab itulah maka Makkah Madinah dikatakan dengan haramain. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, yang dimaksud dengan haramain, dua tanah haram, yang mana itu Ustaz? Makkah, Madinah. Itu yang disebut dengan haramain, dua tanah haram. Sampai sekarang undang-undang itu berlaku. Bahkan Nabi mengatakan orang yang beribadat di haramain nilainya di sisi Tuhan tinggi sekali. Tapi ya syaratnya ikhlaslah pula. Ya. Mukhlisina lahuddin. Jadi kalau tidak ikhlas, apalah kata saya. Macam orang yang baru pulang dari Mekah tahun semalam ini, kan banyak yang datang pada saya menanyakan, Ustaz, apa tandanya bahasa saya ini mendapat hadiah mabrur? Saya bilang tandanya satu saja. Di antara tanda itu, mampu menahan marah ketika sudah pantas marah. Itu di antara tandanya. Jadi kalau tadi, saya terang-terang saja ya, alasan darah tinggi boleh marah, saya tak terima. Maaf sajalah saya darah tinggi ini ya, jadi kalau saya maki-maki sabar sajalah kalian ya. Oh tak bisa diterima dia, maaf sajalah. Ya. Saya tidak dapat menerima boleh marah karena alasan penyakit darah tinggi. Mampu menahan marah ketika sudah pantas marah, yang nanti saya tunjukkan beberapa ayat Quran di surat Al-Baqarah, orang yang mampu menahan marah ketika sudah pantas marah, dan ada beberapa hal lain lagi, ada 5 persoalan di situ yang disebut ya. Ini orang menjadi kekasih Tuhan. Ya, sebelum saya jelaskan di mana ayat-ayatnya, saya terangkan dulu yang 5 persoalan ini ya. Yang pertama, wal kazimin al ghaidha, mampu menahan marah ketika sudah pantas marah. 1. Ya, yang membuat hati palak dalam kehidupan dunia ini kan ada saja ya. Kadang-kadang tidak datang dari luar, kadang-kadang dari dalam, kadang-kadang yang bikin emosi itu naik ya. Ya bukan berarti yang salah kita diamkan, yang salah kita tegur. 1. Yang kedua, ini ayat Quran juga ini, wal 'afina 'anil nas, menjadi orang yang pemaaf, tidak pendendam. Walaupun orang ini sudah pernah menyakitkan hati kita, dendam di dalam tidak ada. Bahkan kalau pada satu waktu orang ini dalam keadaan susah, ya kayak kehidupan dunia ini kan tak tentu. Hari ini hebat, besok bisa saja runtuh, hancur ya. Kalau Tuhan mau menghancurkan, digempakan Allah, Filipina hancur, Padang Panjang digusur Allah Ta'ala, kan ada saja ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, yang terbakarlah, hancur, dagang habis.
walaupun orang ini sudah pernah menyakitkan hati kita, tapi pada saat dia perlu ditolong, kita turun tangan menolongnya tanpa membangkit-bangkit soal yang sudah. Itu yang dimaksud tidak ada dendam ya, wal afina 'anil nas. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat lain dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di mana ayatnya nanti saya tunjukkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Segala rezeki yang kamu peroleh hendaknya sebahagian kamu infakkan, diinfakkan. Hendaknya nikmat yang ada pada kamu itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hendaknya orang lain dapat merasakan nikmat yang kita terima itu. Ya tidak banyak sedikit dirasakan oleh orang lain nikmat itu. Terutama sekali zawil kurba. Yang maksud kerabat, sahabat yang hampir dengan kita, teman, entah satu organisasi, entah satu korps umpamanya, ya. Golkar sama-sama dia, bela membela, tolong menolong, bukan geser menggeser ya. Ini perkara geser menggeser ini juga lah. Ya semualah, bukan Golkar saja, masuklah P3-nya lah, masuklah PDI-nya lah, masuklah STM-nya, Serikat Tolong Menolong. Namanya Serikat Tolong Menolong, tapi dia berantem di dalam. Kan munafik yang macam ini nih. Yang sudah-sudah lah ya. Nah, 3 ya. Mampu menahan marah. Bukan berarti yang salah didiamkan. Pemaaf tidak pendendam. Kemudian menjadi orang yang dermawan. Ya kalau banyak, banyak bagi. Kalau sikit, cara sikit. Kalau memang tidak ada, ya apa boleh buatlah pula. Kalau memang tidak ada, ya sudahlah. Allah mengatakan ya, orang yang menginfakkan hartanya berarti saya berhutang kepadanya. Saya bayar, kata Tuhan, dengan yang lebih sempurna lagi. Yang lebih sempurna di surga lah pula ya. Kemudian ada 2 lagi soalnya. Kalau yang 3 ini, kuncinya ialah hadis irhamu man fil ardi. Bina kasih sayang di antara kamu. Kalau orang membina kasih sayang di antara dia, kalau tidak menjadi kenyataan yang 3 persoalan ini, itu omong kosong itu. Kadang-kadang ya kaum muslim ini tidak disadarnya ya, watak-watak munafik itu dia sendiri sudah melakukannya. Kalau betul-betul munafik sudahlah. Tapi ada juga di antara kaum muslimin dia tidak sadar watak-watak munafik sudah terbawa-bawa dalam kehidupannya. Ini barangkali juga ada pengaruh lingkungan barangkali. Ya. Memang kalau terpengaruh dengan pengaruh lingkungan, iya bermasyarakat lah, tidak dilarang. Tapi yang 3 persoalan ini harus menjadi kenyataan. Sampai saja di hadapan Allah orang macam ini. Wahai hambaku, engkau mampu menahan marah, saya juga tidak akan memarahi engkau. Engkau pemaaf, saya lebih pemaaf. Engkau lebih pemurah, saya lebih pemurah. Muhammad, bawa orang ini bersama engkau masuk ke surga. Ih, sedap kali mainnya ah. Tapi mengamalkannya memang susah lah pula. Tadi kan sudah saya katakan ya, setan yang mengipas kita mengakibatkan hati bergejolak. Dengan apalah ini dapat diatasi ya? Selain daripada selalu mendengar, ada 2 soal lagi untuk mengatasi supaya gejolak yang bermain di dalam hati itu dapat diatasi. Apa itu? Selalu bangun di tengah malam. Itu yang disebut di surat Bani Israel ya.
wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Engkau akan Allah tempatkan pada tempat yang terhormat. Di antaranya ayat ini mengatakan tahajud di tengah malam. Tak payah sembahyang tahajud di tengah malam ya. Oh, payah kali bangun di tengah malam Ustaz. Begini saja. Soalnya bukan mesti tidur dulu, tidak. Yang soalnya sembahyang tengah malam, sunat tahajud. Kalau payah kali bangun di tengah malam sudah nonton TV, oh ya, mau tidur lagi, ambil uduk, sujud. Di dekat tempat tidur itu saja sujud jadi. Ayatnya yang pendek-pendek pun jadi. Kemudian waktu menggeletak di tempat tidur, istighfar, minta ampun ke Tuhan. Assalamualaikum, assalamualaikum. 2 rakaat cukup. Tapi kalau mampu tambah lagi. Berapa kali 2? Semampunya. Kalau tidak 2 rakaat saya pun cukup. Tutup dengan witir. Mau tidur? Iya. Kalau tak bisa bangun tengah malam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Naik ke tempat tidur. Peluk bantal guling. Berbisik sambil memicingkan mata. Bahasa Indonesia saja. Cukup. Tuhan, ampunkan dosaku. Ampunkan dosa 2 ibu bapakku. Tuhan, ampunkan dosaku. Ampunkan dosa 2 ibu bapakku. Sambil membaca itu, Tuhan, ampunkan dosaku. Tertidur. Orang yang macam ini seolah-olah tidur dalam pelukan Allah ini ya. Dan yang terakhir, selalu membaca Quran. Itu obat, syifaun lima fis sudur, untuk mententramkan hati. Selalu membaca Quran. Kalau bisa ditamatkan sekali seminggu, paten kalilah. Tak bisa sekali sebulan. Tak bisa sekali setahun. Tak bisa seumur hidup sekali. Itu pun tak bisa Ustaz, mampu sajalah, parah kali orang ini. Ini tak bisa diajar lagi ini. Sekali seumur hidup pun tak bisa. Tak pandai baca Quran, bagaimana belajar? Itu nilainya di sisi Tuhan tinggi sekali ya. Kalau betul engkau mempunyai rasa rindu ingin bertemu dengan Allah, baca Quran. Quran ini kan surat yang dikirim Allah kepada kamu. Kalau tidak dinamakan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Surat yang dikirimkan kepada Allah kepada kamu. Bukti tanda engkau mempunyai rasa rindu dan kasih sayang ingin bertemu dengan Allah. Surat yang datang dari Allah selalu dibaca. Quran. Alah, ini jujur-jujur lah. Kalau mendapat surat dari kekasih hati, kan berulang-ulang dibaca. Bolak-balik dibaca, padahal isinya itu juga. Padahal kadang-kadang yang kita kasih itu menyakitkan hati pun. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.